Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani dan yang sabdanya mau kita kenal secara lebih mendalam dan yang mau kita hayati dalam hidup kita sehari-hari. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi Piala SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Senin 9 November 2020. Saudara dan saudariku seiman, di hari ini, Senin 9 November 2020, perayaan Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran, saya ajak kita untuk merenungkan soal menjadi bait Allah yang kudus dan menghormati bait Allah yang kudus itu. Saudara dan saudariku seiman, bacaan-bacaan liturgi pada hari Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran mengajak kita untuk merenungkan dua hal penting, dua hal yang sangat penting dalam penghayatan, dalam pengaplikasian hidup kita sebagai orang-orang yang mengikuti Tuhan, sebagai orang-orang Kristiani. Poin yang pertama, hal yang pertama adalah soal menghormati Allah, menghormati tempat Dia berdiam, menghormati tempat di mana kita bertemu dengan Dia. Saudara dan saudariku seiman, gedung-gedung gereja yang kita miliki, kapela-kapela yang kita punyai, kesemuanya ini kita yakini, kita percaya bahwa di sanalah Allah berdiam, di sanalah Allah yang Maha Kudus itu tinggal. Dan karena iman kita akan Allah yang bertakhta di sana, maka di dalam gedung-gedung ini, dalam gereja, dalam kapela, kita selalu bersikap dengan hormat. Kita menghargai tempat kudus itu, karena di sana kita berkomunikasi, kita berelasi dengan Tuhan Allah kita yang Maha Kudus itu. Oleh karena itu, baiknya pada hari pesta ini, Pemberkatan Gereja Basilik Lateran, kita merenungkan kembali bagaimana sikap kita ketika kita berada di tempat-tempat seperti ini, ketika kita berada di gedung-gedung gereja, ketika kita berada di kapela. Apakah kita sungguh sudah menghormati tempat itu sebagai tempat di mana Allah yang Maha Kudus itu berdiam, di mana kita berkomunikasi dengan Dia, bercerita dengan Dia, menimba kekuatan dari Tuhan? Saya kira sangat baik kalau kita coba merenungkan kembali tentang hal ini dan kemudian membangun sikap untuk lebih menghormati tempat-tempat kudus ini, tempat-tempat suci ini, di mana Allah sendiri berdiam. Itu yang pertama. Poin yang kedua yang juga sangat bagus untuk kita renungkan adalah soal menghormati diri kita sendiri yang adalah kediaman Roh Kudus, menghormati diri kita sendiri yang adalah kediaman Allah. Dalam bacaan Injil yang akan kita dengar, kita akan mendengar Yesus yang marah, Yesus yang mengecam mereka yang membuat bait Allah seperti pasar. Yesus kemudian Dia menjelaskan dirinya sebagai bait Allah sendiri, di mana Dia men-challenge, menantang orang-orang untuk merobohkan bait Allah, dan dalam 3 hari Dia akan mendirikannya kembali. Dia menjelaskan soal kebangkitan yang akan Dia alami. Dirinya sendiri yang adalah bait Allah, dirinya sendiri adalah tempat di mana orang bisa datang dan berkomunikasi dengan Allah yang real, yang nyata. Saudara dan saudariku, Yesus mengklaim dirinya sebagai tempat di mana semua orang yang percaya mereka bisa bertemu dengan Allah yang Maha Kudus itu. Dan karena itu, kita yang dikuduskan dalam Dia, kita juga adalah tempat di mana Allah berdiam. Roh Allah berdiam dalam diri kita. Itu yang harus kita sadari, saudara dan saudariku. Mengapa Roh Allah berdiam dalam diri kita? Karena Yesus ada dengan kita adalah satu. Kita hidup dalam Kristus. Dan itulah hal yang penting yang harus selalu kita sadari, bahwa
kita ini adalah bait Allah-nya Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, pertanyaannya, sudahkah kita menghormati tubuh kita? Sudahkah kita menghormati badan kita ini? Sudahkah kita menghormati diri kita? Sudahkah penghormatan itu nampak dalam sikap hidup Kristiani kita setiap hari, seperti halnya hidup dari Tuhan Yesus? Ataukah kita merusakkannya dengan dosa-dosa kita, dengan hal-hal yang membuat Tuhan kecewa karena rumahnya diperlakukan seperti pasar? Kita menjadi seperti pasar yang bising, yang tidak mencerminkan bait Allah Tuhan. Saudara dan saudariku terkasih, pada hari pesta Basilik Lateran, pada hari ini kita diundang untuk kembali menyadari kesatuan kita dengan Kristus. Kita diundang untuk membuat diri kita ini sungguh menjadi rumah Allah, menjadi bait Allah. Dan mari kita hormati, kita kuduskan diri kita. Kita sucikan diri kita sebagai bait Allah ini dengan sikap hidup Kristiani yang benar. Dan mari kita terus berjuang pertama untuk menghormati semua tempat di mana Allah berdiam. Dalam gedung-gedung gereja, dalam kapela-kapela, dan juga terutama dalam diri kita. Kita hormati itu sekali lagi dengan sikap hidup Kristiani kita. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih segala rahmat karunia yang sudah kami terima. Terima kasih iman yang kami terima, yang membuat kami selalu bisa berkomunikasi, berelasi denganmu. Bantulah kami untuk menghormati dan menguduskan tempat-Mu di mana Engkau berdiam, baik dalam gedung-gedung gereja, kapela, maupun dalam diri kami sendiri. Bantulah kami untuk selalu mencari kekudusan, mencari kesucian. Tolonglah kami Tuhan selalu berelasi akrab denganmu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih usaha kita untuk selalu menguduskan tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan, dalam gereja, kapela, dan dalam diri kita sendiri. Kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.